Silakan Ibu Katrina. Selamat malam, Bapak Ibu, peserta Sedan 18, Romo John Laba SDB, Bapak Ibu alumni. Sebentar lagi kita akan memulai misa pembukaan Sedan 18. Mohon untuk kepada semua yang tidak bertugas untuk menonaktifkan speakernya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu rundown acara Misa Syukur Pembukaan Sedan 18. Yang pertama ada welcoming yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam Misa Syukur Pembukaan Sedan 18. Setelah misa, kita akan mendengar sambutan Kepala Sekolah Sedan 18 yaitu Bapak Lukas Lagarkoban. Kemudian nanti ada foto bersama dan sedikit pengumuman, kemudian kita akan closing. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan lagu pembukaan terlebih dahulu. Santo Yusuf yang tulus hati, Bapa dan setia, penjaga keluarga kudus, Yesus Sang Putra, penebus dosa, dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang terberkati, teladan bekerja, pelindung gereja semesta, setia wartakan kabar gembira, penuh kasih cinta. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Lindungi gereja semesta, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Nggak bisa? Nggak bisa ya? Silakan, Mas. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, Saudara-saudari, para peserta sedang ke-18 yang masih dalam Kristus. Malam hari ini kita membuka perayaan pembukaan untuk Sedan Angkatan 18. Ini momen yang bagus sekali, pas kita juga dalam masa Prapaskah,
Dan satu tokoh yang penting dalam masa Prapaskah juga adalah Santo Yusuf. Dia menginspirasi banyak hal untuk kehidupan kita. Dalam sekolah dari Nazaret atau Sedan, pada apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ke-6 ketika pada tanggal 5 Januari tahun 1964 dalam khotbahnya dia mengatakan begini, Nazaret adalah semacam sekolah di mana kita dapat menemukan seperti apa kehidupan Kristus dan bahkan membantu kita untuk memahami Injilnya. Di sini kita belajar pentingnya disiplin rohani bagi semua orang yang ingin mengikuti Kristus dari dekat, hidup sesuai dengan ajaran Injilnya. Saya mengutip perkataan dari Santo Paulus ke-6 ini untuk mengingatkan kita dalam Sedan atau sekolah dari Nazaret selama proses berjalan sebulanan itu kalian akan berefleksi, kalian juga diharapkan untuk bisa menyerupai sekolah dari Nazaret yang dipikirkan oleh Santo Paulus ke-6 ini, yaitu menjadi kesempatan untuk bisa menemukan kehidupan Kristus lebih dalam lagi dan juga semakin akrab dengan Injil dari Tuhan sendiri. Mengenal pribadi Kristus dan mengenal Injilnya itu akan membuat kalian semakin dekat serupa dengan Santo Yusuf sendiri. Maka doa-doa kita pada malam hari ini punya satu intensi. Semoga ibu bapak sekalian, saudara-saudari terkasih, sebagai sekolah dari Nazaret, membuat kalian belajar seperti Yusuf yang begitu mencintai Yesus, yang begitu dekat, akrab dengan pribadi Yesus dan Injilnya. Maka mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini, kita mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah dia menunjukkan kasih dan kerahimannya kepada kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat malaikat Orang Kudus, dan kepada kepada saudara saudara sekalian, sekalian, supaya mendoakan saya. kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, namamu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Ajarilah kami hidup seperti Dia, seperti serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu. Kami memulai Sedan Angkatan ke-18. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Bapak, Saudara-saudari yang akan bergabung dalam Sedan Angkatan 18 ini. Semoga mereka semua semakin mencintai Yesus dan Injilnya, dan juga semakin serupa dengan Santo Yusuf yang begitu akrab dan dekat dengan Yesus Kristus, putranya. Semuanya kami mohon padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Bacaan dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka akan mencelakai daku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. sudah. Pujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya, meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, Sedan angkatan ke-18 yang saya kasih. Bacaan Injil malam hari ini memulai dengan sebuah kalimat yang sangat bagus pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem. Yesus pergi ke Yerusalem. Dia dari Nazaret ke Yerusalem. Titik awalnya adalah Nazaret. Dan titik puncaknya adalah Yerusalem. Jadi kalau kita lihat ya, Yesus dengan segala tugas pelayanannya di sekitar daerah Galilea, melakukan perjalanan-perjalanan tertentu, tentu saja matanya selalu tertuju, kalau kita membaca Injil Lukas, matanya itu tertuju ke Yerusalem. Itu menjadi tujuan akhirnya dia. Bagaimana dia akan menyelamatkan umat manusia. Dan persis dalam bacaan Injil malam hari ini yang kita dengar, bagaimana Yesus itu membawa para muridnya, dan ketika mereka sendirian saja, dia menjelaskan kepada mereka tentang penderitaan yang akan dialami. Dia akan mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik, bahkan dia juga akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini adalah sebuah bentuk tidak hanya sekedar pengorbanan, tapi juga sebuah pengabdian, sebuah pelayanan yang luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dia Ya tidak hanya Tuhan, berbicara, berikanlah aku petunjuk, Dokter Alvin. tolong itu di Andi. Tolonglah Tuhan. Oke. Jadi
Kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus itu berlaku sebagai seorang pelayan yang setia, melayani kemanusiaan, memberi diri sampai tuntas untuk menyelamatkan manusia. Maka memang ada anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes yang punya ambisi tertentu untuk bisa duduk di sebelah kiri atau kanan. Itu yang diungkapkan oleh ibu mereka kepada Yesus. Tapi Yesus berusaha untuk menenangkan mereka dengan mengingatkan mereka tentang spiritualitas untuk bisa mengabdi, spiritualitas untuk bisa melayani. Dengan kata kunci spiritualitas untuk melayani, saya coba untuk masuk dalam sosok Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah seorang pelayan tulen, seorang pelayan dalam keheningan, tidak banyak berbicara. Momen-momen tertentu di dalam Injil, Yusuf tidak digambarkan sebagai seorang yang banyak berbicara. Tapi Yusuf seorang yang dalam keheningan, tapi melakukan karya-karya yang besar, yaitu sebagai seorang bapa bagi Yesus dan juga sebagai seorang suami bagi Maria. Mereka inilah yang membentuk yang namanya keluarga kudus dari Nazaret. Saya tadi mengutip Santo Paulus ke-6 yang dalam kunjungannya ke Nazaret, dia betul-betul larut dalam pengalaman sekolah dari Nazaret. Kita baru mulai sedan angkatan 18, tapi sudah ada orang kudus yang masuk dalam sekolah dari Nazaret, yaitu Santo Paulus ke-6. Setelah dia kembali dari Nazaret, dia membuat permenungan-permenungan yang sangat indah. Bahkan dia bermimpi, kalau saja saya kembali ke masa kecil saya akan pergi dan masuk sekolah di Nazaret untuk bisa mengalami sendiri siapakah Yesus itu sebenarnya dan apakah Injilnya bagi saya. Dia mengatakan begini, seandainya saja kita dapat sekali lagi menghargai nilai yang luar biasa, keheningan Nazaret seharusnya mengajarkan kita bagaimana kita bisa bermeditasi dalam damai, dalam ketenangan, untuk bisa merenungkan hal-hal yang sangat rohani, sangat spiritual, dan untuk terbuka terhadap suara kebijaksanaan batin Tuhan. Nazaret dapat mengajarkan kita nilai studi dan persiapan meditasi, kehidupan spiritual pribadi kita yang sangat teratur, dan doa yang hening hanya bisa diketahui oleh Tuhan sendiri. Nazaret menjadi sebuah sekolah kontemplasi, sekolah doa. Maka saya menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan, kalau kita mengatakan kita adalah sedan angkatan 18, sudah ada 17 angkatan yang lewat, ya, sedan angkatan 18 harus sadar betul, ya, sekolah dari Nazaret itu tuh, tujuan pertama adalah supaya Anda bisa berdoa lebih baik lagi. Yang kedua, supaya Anda paling kurang hampir serupa dengan Santo Yusuf, yang begitu akrab dengan Yesus. Keakraban kita dengan Yesus itu kita bisa tempuh melalui doa. Supaya Anda semakin rajin membaca kitab suci. Itu sekolah dari Nazaret. Lihat Yesus sebagai pribadi dan lihat Injilnya. Pribadi Yesus sebagai sabda yang hidup dan Injilnya yang kita miliki sekarang ini membuat kita akan menjadi akrab dengan Yesus. Tentu tidak akan melampaui Santo Yusuf, karena Yusuf yang bekerja untuk Yesus, yang menjadi tukang kayu untuk Yesus. Tapi paling kurang kita itu bisa dekat dengan Yesus seperti, ya, karena meniru teladan Santo Yusuf, itu sudah lebih dari cukup. Nazaret itu berdiri sebagai model tentang bagaimana seharusnya sebuah keluarga, kita sebut keluarga kudus dari Nazaret,
Ini menunjukkan pada kita karakter keluarga kudus dan abadi, serta mencontohkan fungsi dasarnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah komunitas yang penuh kasih dan kasih yang tidak terbagi. Tempat yang sempurna untuk membesarkan anak-anak. Nazaret haruslah mengajarkan kita semua kepada nilai kerja, martabat dari sebuah pekerjaan. Karena Santo Yusuf itu seorang pekerja. Maka sekolah dari Nazaret juga punya dampak. Tidak hanya dampak spiritual, yaitu kedekatan dengan Yesus dan Injilnya, seperti yang dialami oleh Yusuf, tapi juga kita dibantu untuk masuk dalam spiritualitas kerja. Karena Yusuf itu seorang pekerja. Dan dia mengedukasi anaknya Yesus untuk menjadi manusia pekerja. Yesus sendiri kalau kita membaca Injil Yohanes, dia mengatakan, Bapakku itu bekerja dari dulu sampai sekarang, maka saya juga bekerja. Maka sekolah dari Nazaret itu mengajarkan kita sebuah spiritualitas tidak hanya kontemplatif atau dalam hal rohani, dalam hal doa, tapi juga dalam hal spiritualitas kerja. Nilai kerja dan martabatnya itulah yang perlu kita miliki. Bagaimana kita harus bekerja keras demi kemuliaan Allah dan demi kerajaannya. Maka saya coba untuk mengambil 3 pokok pikiran penting dari Santo Paulus ke-6 ketika dia berbicara tentang Sedan, sekolah dari Nazaret. Yang pertama dia katakan begini, kita perlu belajar dari keheningan Nazaret. Nazaret dapat mengajarkan pada kita nilai dari belajar dan persiapan, tadi saya sudah katakan meditasi, kehidupan rohani pribadi yang teratur, doa-doa dalam keheningan yang hanya bisa diketahui oleh Allah sendiri. Mari kita belajar untuk mencintai keheningan. Dan itu Yesus mengalami dalam keluarganya. Dan itu ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf. Keluarga-keluarga orang Sedan angkatan 18 ini haruslah keluarga yang mencintai keheningan, seperti keluarga kudus dari Nazaret. Di dalam keheningan, Anda bisa berdoa dengan lebih baik lagi. Di dalam keheningan, Anda bisa lebih akrab lagi dengan Yesus, seperti Yusuf. Di dalam keheningan, Anda bisa punya waktu untuk membaca Injil dan merenungkannya. Di dalam keheningan, Anda bisa melatih diri untuk menjadi manusia pekerja seperti Yusuf sendiri. Maka poin pertama adalah, mari kita belajar untuk mencintai keheningan. Dalam kebisingan di kota besar, sangat sulit untuk mencintai keheningan. Tapi poin yang paling penting di sini adalah sebuah keheningan batin. Keheningan batin di mana kita bisa membiarkan Tuhan untuk merembes masuk dalam kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita. Dalam keheningan yang terdalam itulah Tuhan punya tempat untuk mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Itu poin yang pertama, kiranya yang saya tangkap dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ke-6 tentang Sedan, sekolah dari Nazaret ini. Yang kedua, kita juga belajar tentang kehidupan sebuah keluarga. Sekolah dari Nazaret atau keluarga kudus dari Nazaret itu mengajar kita tentang sebuah keluarga manusia dan sebuah keluarga ilahi. Keluarga ini sangat komplit. Ada manusia, yaitu Maria dan Yusuf. Ada manusia Yesus, tapi dia juga sungguh-sungguh anak Allah. Maka keluarga kudus dari Nazaret ini mendapat satu tempat yang sangat istimewa bagi keluarga-keluarga
dan komunitas-komunitas Kristiani. Kita belajar karakter keluarga kudus, keluarga yang abadi, dengan mengambil keteladanan mereka. Sebuah komunitas yang penuh kasih dan berbagi. Indah untuk masalah yang ditimbulkan dan pahala yang dibawanya. Keluarga menjadi tempat yang sempurna untuk membesarkan anak-anak dan tidak ada gantinya. Nomor satu adalah keluarga, nomor satu adalah keluarga, dan nomor satu adalah keluarga. The family is everything. Karena itu, pada poin yang kedua, orang-orang Sedan Angkatan 18 itu harus semakin mencintai keluarganya, semakin mencintai komunitas. Nomor satu adalah keluarga, nomor satu adalah keluarga, dan nomor satu adalah keluarga. Sedapat mungkin kita menghindarkan atas nama pelayanan, lalu kita mengorbankan keluarga. Kadang-kadang orang mencari pembelaan diri dan mengatakan, ini demi pelayanan Romo, ya demi pelayanan dan tidak memperhatikan keluarga itu enggak seimbang. Nomor satu selalu keluarga. Saya sebagai pastor sudah 20-an tahun. Dan saya bisa membagikan pengalaman bagaimana menemukan ada keluarga-keluarga yang begitu aktif sampai tidak memperhatikan anak-anaknya dan anak bisa narkoba. Itu bukan yang terbaik itu. Maka Sedan Angkatan 18 ini harus benar-benar melihat keluarga itu selalu nomor satu. Itu baru sekolah. Keluarga harus menjadi sekolah. Sekolah dari Nazaret. Keluarga juga menjadi sebuah sekolah yang begitu indah. Ya, yang tadi dikatakan oleh Santo Paulus, menjadi sebuah keluarga yang punya nilai yang luar biasa. Untuk keluarga, untuk komunitas. Dan yang terakhir adalah Sedan, sekolah dari Nazaret atau keluarga kudus dari Nazaret, itu kita belajar untuk bisa bekerja dan berdisiplin. Saudara-saudariku, Sedan Angkatan 18 haruslah menjadi manusia-manusia yang berdisiplin tinggi. Disiplin pertama tentu disiplin dalam diri. Santo Yusuf itu orang paling disiplin dalam dirinya. Tukang kayu yang hebat. Karena disiplin diri, dia bisa menerima risiko apapun. Kalau kita membaca kehidupannya dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Mesir, dari Mesir kembali ke Nazaret, dari Nazaret bersiara ke Yerusalem, kembali ke Nazaret. Perjalanan-perjalanan seperti itu butuh yang namanya kerja dan disiplin. Yusuf seorang tukang kayu. Sampai-sampai Yesus juga suatu saat dikatakan, kok dia hebat banget ya? Bukankah dia anak tukang kayu? Saking hebatnya Yusuf, sampai orang tidak omong tentang Yesus, tapi omong tentang dia ini anak tukang kayu. Jadi kita bisa melihat sosok Santo Yusuf itu menginspirasi kita dalam hal kerja dan disiplin. Maka tadi saya katakan orang-orang Sedan Angkatan 18 harus punya disiplin dalam hidup. Dan juga dalam kerja. Maka kalian sederhana saja. Saya tahu kalian semua, kecuali Oma Belen ya, sudah usia senja ya. Tapi yang lain mungkin masih bekerja. Saya berharap you itu disiplin. Suatu hari ada umat yang aktif sekali di gereja. Saya coba masuk di Messenger dan saya lihat dia lagi online. Lalu saya langsung menyapanya, hai. Dia jawab, hai Romo, apa kabar? Saya bilang, oh lagi di mana ini? Di kantor Romo. Oh ya, di kantor ini ternyata bisa online juga ya. Langsung dia mengatakan, Romo ini bukannya kontrol di gereja saja,
ternyata sampai di tempat kerja juga bisa kontrol. Saya mengatakan Romo yang baik itu memperhatikan domba-dombanya. Harus berdisiplin. Jangan makan gaji buta. Kadang-kadang kita orang Katolik itu suka makan gaji buta. Kenapa? Karena kita tidak disiplin dalam bekerja. Tapi kiranya orang-orang Sedan 18 ini benar-benar hebat seperti Santo Yusuf ya. Tidak akan makan gaji buta. Tapi penuh dengan disiplin dan kerja dalam hidupnya. Amin. Amin ya. Jadi kiranya 3 poin yang saya bagikan untuk Sedan Angkatan 18 ini. Kita belajar banyak dari Santo Yusuf ini. Belajar dari keheningan keluarga kudus. Belajar dari keluarga sebagai yang terpenting. Dan yang terakhir adalah belajar berdisiplin dalam kerja. Kiranya kita semua melalui keteladanan Santo Yusuf menginspirasi kita menjadi semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat juga dengan Injilnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan sabda, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin umat yang telah Engkau pilih, terutama Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, pastor, biarawan, dan biarawati. Dampingilah mereka agar tetap setia akan panggilan suci-Mu. Semoga mereka selalu berusaha meneladani Tuhan Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berikanlah kesehatan dan panjang umur bagi mereka semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, biarawan, biarawati, dan para misionaris di tanah misi. Ya Bapa, terangkan dan kuatkanlah para biarawan, biarawati, dan misionaris dengan karunia Roh Kudus-Mu, supaya berani dan penuh semangat memberikan kesaksian Injil, sehingga karya misi yang dipercayakan kepada gereja dan kami semua, yang masih sangat jauh dan sempurna, dapat menemukan ungkapan yang baru dan tepat yang membawa kehidupan dan cahaya di dunia, terutama pada saat ini. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para peserta dan panitia Sedan 18, ya Bapa, limpahkanlah rahmat kesehatan dan kekuatan bagi para peserta dan panitia Sedan 18 yang akan memulai retret pribadinya dari mulai tanggal 1 Maret sampai 30 Maret ke depan. Semoga mereka mampu dan senantiasa setia berproses bersama, mengikuti seluruh rangkaian materi yang telah dipersiapkan dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga yang hadir dalam Pranekaristi Misa Pembuka Sedan Angkatan 18 ini. Berkatilah mereka semua, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, berikanlah mereka kesehatan yang baik. Semoga keteladanan Santo Yusuf selalu menginspirasi kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun untuk keluarga-keluarga mereka. Untuk intensi ini, marilah kita mohon, kabulkan doa kami. Terimalah Bapa doa-doa permohonan kami ini yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemudahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Pak Andi ada lagu? Silakan. Baik, Pastor.
Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahan dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahkanlah rahmat pengudusan bagi persembahan yang kami unjukkan di atas altar-Mu ini. Semoga kami layak memahami sengsara dan wafat putra-Mu yang menjadi tanda penyertaan-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan dan Roh Kristus menyelamatkan jiwa dan raga kita dan mengantar kita kepada kehidupan abadi. Amin. Antifon komuni,
Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya guna penebusan semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kurban kudus Yesus Kristus. Semoga kami mengimani sabdanya dan menjadi muridnya yang setia sampai kami kau satukan bersama putramu. Kami memohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami, Sedan Angkatan 18, yang akan mulai retret mereka selama sebulan ke depan. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu yang berlimpah kepada mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat penutup dulu atau Kita litani dulu, Mas. litani baru berkat? Ya, setelah itu baru berkat ya. Silakan Ibu Lili. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Dijelaskan di dalam Roma ya. Nah oleh sebab itu karena manusia itu kasihanilah kami. Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Tritunggal Maha Kudus Allah yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja,
doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa Kasihan kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda putra-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya di dunia boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ini berkat penutup ya. Ya, silakan Mas. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai itu. Syukur kepada Allah. Pada Allah. Santo Yusuf, pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah. Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf,
pelindung kami. Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah. Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladan-Mu. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladan-Mu, untuk mengikuti teladan-Mu. Baik, terima kasih Romo Suster, Bapak Ibu peserta, misa telah selesai. Terima kasih kepada Romo John Laba SDB yang sudah mempersembahkan misa syukur pembukaan Sedan 18 pada malam hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Sedan 18 kepada Bapak Lukas Lagarkoban. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Shalom, selamat malam, Pastor, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudariku. Kesempatan ini ya, patut kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor John yang sudah memimpin kita di misa pembukaan Sedan 18. Juga Bapak Ibu siswa-siswi Sedan yang telah meluangkan waktunya, mungkin dengan keluarganya juga untuk hadir di misa pembukaan ini. Harapan kami ke depan ya kiranya melalui misa pembukaan Sedan ini kan awal yang baik. Kita menyapa Tuhan pertama sebelum kita melangkah untuk menggali keutamaan daripada Santo Yusuf 1 bulan ke depan. Kiranya kita boleh diberikan kelancaran untuk program 1 bulan ke depan untuk kita boleh mengenal lebih dalam lagi akan karya dan kasih kebaikan Tuhan. Kiranya ini juga momen yang sangat baik, jadi saya mengundang Bapak Ibu siswa-siswi Sedan untuk mari kita sama-sama mengenal pribadi yang sangat hening itu, sekaligus putranya yang Yesus Kristus, serta pengajaran akan firman kebenarannya. Kita tetap semangat untuk 1 bulan ke depan ini diupayakan supaya kita tetap komitmen mengikuti sampai dengan selesainya. Demikian sambutan singkat dari kami. Semoga kita semua diberikan rahmat olehnya dan tetap teguh, semangat, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepsek. Sebentar kita akan pengumuman. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pastor John Laba Ya, sudah mempersembahkan misa buka Sedan 18 pada malam hari ini.
Ya, terima kasih untuk Pak Lukas sebagai Kepala Sekolah Sedan dan C, tepatnya Sedan 18 dan C20, juga dengan Ibu Katarina dan teman-teman tim panitia dan fasilitator yang berkenan juga menyediakan waktu untuk melayani kita semua. Saya juga menyapa para siswa-siswi Sedan 18 yang sudah hadir di dalam Zoom pada malam hari ini, juga para alumni Sedan, alumni C, dan siswa-siswi sepakat juga yang tadi saya melihat juga beberapa hadir, dan juga pada para diutusan Santo Yusuf. Terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Jadi saya ada pengumuman, jadi terkait kita menyambut Hari Raya Santo Yusuf yang jatuhnya 19 Maret nanti, kami sudah menggelar 9 minggu Novena Santo Yusuf, melangkah menyambut Hari Raya Santo Yusuf yang bertema Yusuf. Kita akan masuk ke minggu ke-7 ya, pada tanggal 3 Maret 2024 nanti. Begini ya, dengan temanya Santo Yusuf Pelindung Pekerja. Kami akan menghadirkan ya, secara refleksi terkait dengan kerja adalah Bapak Alfred Pasaribu. Ya, beliau adalah alumnus Sedan 11. Beliau akan membagikan tema terkait keterpurukan hidup membuat saya semakin menghargai pekerjaan yang saya jalani hingga saat ini. Saya mau menyapa Pak Alfred juga malam ini, beliau hadir. Bisa menyapa sebentar nih Pak Alfred. Teman-teman yang ada di sini, Pastor juga silakan Pak Alfred memperkenalkan diri sejenak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pastor. Ya, malam. Selamat malam, Pak Lukas. Pastor, thank you. Khotbahnya keren, Pastor. Saya menikmati khotbahnya loh. Luar biasa, Pastor. Thank you. Ya, bagus, Pastor. Saya sangat senang mendengar khotbah yang barusan tuh. Ternyata apa yang Pastor sampaikan malam hari ini, jujur, keluargaku adalah surgaku. Itu yang menurut saya, Pastor. Jadi Thank you. sampai tadi Pastor John sampaikan apa namanya, nomor satu keluarga, nomor satu keluarga, nomor satu keluarga itu sampai 3 kali loh. Memang itu luar biasa, Pastor. Di Keningan Nasaret nih saya memang menikmati sekali menaiki sedan. Jadi saya angkatan sedan 11, Pastor. Jadi saya hampir tiap hari bertemu dengan teman-teman sampai sekolah Nasaret ini mulai, karena saya menikmati, saya promosikan gitu loh, Pastor, bahwa menaiki sedan ini nikmat gitu loh. Di samping drivernya sopan-sopan, punya iman yang bagus gitu loh. Jadi tergantung drivernya sebetulnya, Pastor. Kalau drivernya membawa sedannya bagus, ya kayaknya kita nikmat di dalam gitu loh, Pastor. Jadi semoga komunitas pria Katolik atau yang naungi dari Pak Andi dan panitia Santa Helena selalu bertambah banyak domba-domba atau para pria-pria yang mengikuti sekolah Nasaret ini. Itu aja sepertinya. Jadi ditunggu nanti tanggal 3 Maret. Kebetulan ini namanya terpilih juga saya gitu loh. Saya juga bingung. Pak Andi ini selalu ngintipin saya tiap hari. Terpilih juga harus memberikan satu sharing tentang pekerja. Ya mungkin hari Minggu akan ada waktu mungkin 20 menit sampai 25 menit akan saya sampaikan tentang pekerjaan saya yang dulunya wow, dan menurut saya sampai hari ini juga wow gitu loh. Tapi
sebagian orang bilang hina gitu loh. Jadi tapi hari Minggu ya, jadi hari Minggu akan saya persembahkan sesuai dengan apa yang saya alami selama saya mengenal Tuhan Yesus. Itu aja Pak Andi, Pastor, Pak Lukas, dan semua Ibu Catherine, panitia. Thank you. Ini persembahan yang luar biasa, khotbah yang menurut saya mengena sekali buat saya. Karena buat saya keluargaku adalah sorgaku. Thank you, Pastor John. Bapak. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Alfared. Ya. Diundang ya semuanya yang malam ini hadir, silakan hari Minggu nanti hadir dalam novena Santo Yusuf minggu ke-7 pelindung pekerja. Baik, saya kembalikan itu saja pengumuman malam hari ini. Silakan Ibu Catherine. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Pak Alfared. Yesika masih standby kah? Ya, Baik, kita foto Bapak bersama ya. Ibu, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dipandu oleh Yesika. Silakan Yesika. Ya, di saya ada 2 layar, semua open cam. Silakan dibuka layarnya. Ini layar yang pertama, 1, 2, tahan. Ini yang layar kedua. Layar kedua dibuka semua. Masih banyak yang belum dibuka ini. Ya, sudah nggak apa-apa. Ya. Yuk. Oke. 1, 2, oh, sudah Pak Andi. Ya, terima kasih Jessica. Baik, terima kasih Yesika, Bapak Ibu, para peserta Sedan 18, para fasilitator, PIC, Romo, Suster, para alumni, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Ite et Yosef. Terima kasih Pastor John, terima kasih Suster Claret. Selalu. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pak Lukas. Selamat malam semuanya. Semuanya. Selamat memasuki sekolah dari Nazaret ya. Ada Luku Agatha ini. Terima kasih. Agatha Woli. Oh. Pak Alfred masih mau nyambung lagi? Ngobrol lagi? Kemarin Pak Andi dicurang sama Ibu Catherine loh. Kan sudah jam 12 malam. Saya ini mau dilanjut lagi nih, dibuka lagi. Teman-teman kalau mau ngobrol sama Pak Alfred, silakan. Yang mau live boleh, yang mau ngobrol boleh. Ini jumnya saya nggak matiin ya. Pak Andi, ya. Mohon izin ya, saya berangkat. Ya, makasih Pak Lukas. Ya, Pak Lukas, thank you Pak Lukas. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih ya Pak, mohon izin. Pak Frans, nih Pak Frans. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Marta. Ya Pak, sama-sama. Pak Belen, makasih. Pak Ben, makasih. Ada Pak Agung RBE sepertinya ini ya. Oh iya, ada Pak Agung. Apa kabar Pak Agung? Wah, udah lama Pak Feder Nenggolan, makasih Pak Feder Nenggolan tuh. Ada Pak Bambang, kasih Pak Bambang sudah mengikuti Sedan. Ya, iya. RBE mana Pak RBE ini? Ada, masih ada ini. Pak RBE, apa kabar? Udah lama nggak? Iya, menghilang ini Pak. Ya. Ini ada teman baru nih yang namanya Pak Alfared. Siap. Salam kenal berjumpa. Salam Pak Rebe, makasih Pak. Ya. Saya siswa juga Pak. 18 Pak. Oh ya. Saya 17 Pak. Oh. Ya Pak RBE ikut 18 nih. Masih belajar. Ya. Ini Pak Yusef boleh, makasih Pak Yusef. Pak Andi, makasih Pak. Pak Andi dan teman-teman, saya mohon pamit dulu ya, masih ya, makasih. Ya, Pak Yosef. Ya, Suster, makasih, Suster. Suster, makasih ya. Gimana, Pak? Saya close dulu.